Sebut saja namanya Rian, Dika, dan Bayu. Beberapa hari lalu, mereka memanfaatkan tanggal merah dan hari kejepit untuk ambil cuti dan pergi berlibur ke kota Jogja. Sesuai harapan mereka, kota Jogja tak pernah gagal membuat mereka melupakan penat selama bekerja dan sejenak melupakan semua beban di pikiran mereka. Angkringan kopi Jos, Malioboro, dan beberapa kafe estetik menjadi tujuan wajib mereka selama berada di sana. Alunan musik dari pengamen yang merdu hingga mulai menjengkelkan karena tak henti-hentinya berdatangan setiap 5 menit sekali menjadi oleh-oleh cerita yang cukup unik soal Jogja. Namun, apa yang menjadi cerita ini bukan terjadi di sana, melainkan dari tujuan mereka berikutnya di salah satu pantai di wilayah Gunung Kidul. Ketika itu, mereka berangkat setelah selesai makan siang di salah satu rumah makan di Jogja. Memang ada beberapa tempat yang mereka sambangi setelahnya, tapi menurut perhitungan mereka, seharusnya mereka sampai di pantai yang mereka tuju saat sore hari sehingga masih cukup waktu untuk mengejar matahari terbenam. Setelahnya, mereka berniat menginap di rumah eyangnya Dika yang berjarak tidak sampai 1 jam dari pantai itu. Waktu itu, Rian yang kebagian nyetir ke sana. Dengan bermodalkan Google Maps dan arahan dari situs-situs rekomendasi wisata, mereka menuju lokasi. Tapi sampai di wilayah Gunung Kidul dan mulai masuk ke jalur pantai, sinyal mulai ada gangguan. Nggak tahu gimana ceritanya, mereka pun masuk ke jalan-jalan yang menurut mereka nggak wajar. Yang membuat mereka khawatir, kontur jalanan cukup curam naik dan turun dengan jalur aspal yang kecil. Terlebih tanpa sadar hari sudah hampir maghrib, dan jarang terlihat rumah-rumah warga. "Gimana? Lanjut nggak nih?" tanya Rian yang mulai ragu. "Itu lautnya udah kelihatan, paling nggak lihat laut dulu deh baru balik," kata Dika. Anak-anak pun setuju dan melanjutkan perjalanan. Langit pun mulai gelap, hanya cahaya dari lampu mobil yang menerangi jalanan yang mereka lalui. Di sekitar mereka hanya hutan-hutan bukit kecil dan terkadang terdapat kebun-kebun milik warga. Yang mereka ingat, waktu itu bulan purnama benar-benar terlihat bulat dan terang. Cahayanya sedikit membantu penglihatan mereka. "Yan, itu apaan, Yan?" Dika yang duduk di samping Rian tiba-tiba sadar dengan pemandangan aneh yang tak jauh ada di depannya. Anak kecil. Rian dan Bayu memperhatikan apa yang ditunjukkan oleh Dika. Dan benar, beberapa ratus meter di depan mereka ada anak kecil yang berdiri di sudut tikungan. "Ngapain anak kecil sendirian malam-malam gini? Nggak pakai baju lagi?" balas Rian. Cukup aneh, tapi mereka masih menganggap anak itu adalah warga lokal dan berniat melewatinya begitu saja. Tapi sewaktu mobil mereka mendekat, tiba-tiba anak kecil itu menari-nari tanpa sebab. Anak itu tertawa-tawa menertawakan sesuatu yang tidak jelas. Saat itu seketika mereka bertiga pun merinding. Rian tidak ingin mencari tahu apapun tentang anak itu dan ingin melewatinya begitu saja. Tapi saat mobil itu melintas, wajah Bayu tiba-tiba pucat. Muka anak kecilnya rusak sebelah, hitam berdarah-darah. Bayu melihat dengan jelas wajah anak kecil itu dari jendela penumpang saat mobil mereka melintasinya. Mendengar itu sudah jelas Rian dan Dika ikut merinding, tapi mereka tidak menjawab sepatah kata pun. Bayu mencoba menepuk Rian dan Dika, tapi mereka malah diam saja dan fokus pada jalan di depannya. "Udah diam, itu bocah ngejar kita di belakang," teriak Rian memotong ucapan Bayu. Bayu pun menoleh, dan benar, sosok anak kecil itu berlari dengan cepat mengikuti mobil yang mereka naiki. Rian berusaha untuk fokus namun mempercepat laju mobilnya. Berbagai macam doa mereka baca dalam batin sampai akhirnya sosok itu tidak terlihat lagi. Hanya selang beberapa menit setelah itu mereka pun tiba di salah satu pantai. Ada plang nama pantai itu di sana yang hanya ditulis di papan kayu. Nama pantai itu beda dengan yang mereka tuju. Sekilas pantai itu terlihat cukup kecil dengan tebing-tebing besar yang berbatasan dengan laut secara langsung. Awalnya mereka cemas, namun saat mereka melihat ada juga beberapa kios-kios warung yang sudah tutup, mereka menganggap pantai itu juga pantai komersil yang seharusnya aman untuk didatangi. "Sebentar aja ya, jangan lama-lama, udah nggak enak nih feeling gua," kata Rian yang selesai memarkirkan mobilnya. "Iya, karena udah terlanjur aja ini. Lagian apa itu tadi? Kalau sendirian udah pingsan kali gua,"
balas Bayu. Dah, jangan dibahas. Jalan dulu aja, tambah Dika. Ada beberapa orang yang masih berada di pantai walau tanpa penerangan. Tapi yang mereka bingung, di parkiran hanya ada mobil mereka. Lantas, di mana pengunjung-pengunjung itu parkir? Ada salah satu warung yang masih buka, mereka cukup senang saat itu. Setidaknya mereka bisa menikmati segelas kopi dulu sebelum kembali. Terlebih mereka juga ingin menanyakan apakah mungkin ada jalur lain selain yang mereka lewati tadi? Bu, kopi hitamnya 3, ucap Rian pada seorang ibu yang terduduk diam di warung itu seorang diri. Mereka bertiga pun mengambil posisi duduk yang nyaman sembari menyalakan rokok. Ibu itu tidak menyahut, namun ia segera membuatkan kopi untuk mereka bertiga. Bayu yang masih trauma dengan kejadian anak kecil tadi pun memperhatikan ibu itu. Ia curiga karena hanya warung inilah satu-satunya yang masih buka di pantai ini. Namun saat tidak menemukan hal aneh pada ibu itu, Bayu pun tenang. Biasa buka sampai malam. Bu, warung lain sudah pada tutup? Tanya Bayu. Iyo, Le, takut masih ada orang yang datang, jawabnya. Mendapat jawaban itu, Bayu pun tenang dan yakin bahwa ibu itu adalah manusia. Tapi saat ibu itu mengantar kopi, barulah mereka merasa ada yang sedikit aneh. Ibu itu membuatkan 5 gelas kopi. 3-nya diantarkan ke mereka, dan 2 gelas lainnya diletakkan di meja yang berada di belakang Dika dan Rian. Tidak ada seorang pun di sana, tapi mereka mengambil kesimpulan bahwa ibu itu membuatkan kopi itu untuk orang lain yang sudah memesan lebih dulu. Ibu itu pun kembali duduk di sisi dalam warungnya dan melamun lagi. Perbincangan-perbincangan singkat terjadi di antara mereka bertiga sembari menikmati kopi dan beberapa batang rokok. Setidaknya obrolan mereka bisa sedikit menenangkan pikiran mereka. Obrolan mereka terpotong dengan suara langkah kaki yang diseret dengan berat. Saat itu juga mereka bertiga kembali merasa merinding, serasa hawa dingin menusuk tubuh mereka. "Ben bocah-bocah iki ning kene sek. Biar anak-anak ini di sini dulu." Tiba-tiba ibu penjual warung itu bicara seorang diri. Mereka bertiga pun menoleh, tapi tak satu pun dari mereka yang berani bertanya. Sekali lagi wajah Bayu pucat, ia memberi isyarat pada Dika dan Rian untuk menoleh ke belakang. 2 gelas kopi yang diletakkan di meja di belakang mereka berdua, airnya sudah berkurang setengah. Mereka yakin sebelumnya gelas itu penuh, dan tidak ada orang lain selain mereka berempat di warung itu. Dika memberi isyarat pada Rian untuk segera pergi meninggalkan tempat itu dan pulang. "Sudah, Bu. Jadi berapa?" tanya Dika. "Nanti dulu, Le. Sudah terlambat kalau mau pergi. Kalian di sini dulu, jangan kemana-mana," balas ibu itu. Maksud ibu?" Jelas Dika tahu kata-kata ibu itu memiliki maksud tersembunyi. "Sudah, nurut saja." Rian dan Bayu juga mendengar perbincangan itu. Ia pun menyambut Dika dengan wajah bingung. Dan hanya beberapa saat setelah Dika duduk, tiba-tiba mereka mendengar suara alunan gamelan dan keramaian orang-orang dari kejauhan. Suara itu sayup-sayup terdengar seperti tertiup angin. "Dengar enggak?" tanya Rian memastikan. Mereka mencoba menebak-nebak apa hal ini yang dimaksud oleh ibu penjaga warung itu. Bayu pun menoleh ke arah ibu penjaga warung itu. Namun ibu itu justru memasang wajah yang biasa saja tanpa raut takut. "Bu, ini yang tadi ibu maksud?" tanya Bayu. Ibu itu tidak langsung menjawab dan hanya diam sambil menghela nafas. "Iya, ini yang ibu maksud." Suara itu semakin jelaskan, balasnya. Rian dan Dika mengangguk. "Sebentar lagi kalian akan tahu." Rian, Dika, dan Bayu pun saling memandang satu sama lain. Ingin rasanya mereka bertiga langsung pergi, tapi mereka tidak tahu kenapa mereka tetap berada di sana. Suara alunan gamelan itu semakin lama semakin jelas terdengar di telinga mereka. Namun saat Rian melihat jam, belum menunjukkan pukul 9 malam. "Nanti ya, Le, kalau sudah dekat suaranya, kalian di sini saja dulu." Sepertinya ibu itu sudah tahu bahwa saat ini mereka bertiga sedang bingung. Suara itu mulai diiringi suara derap langkah kaki orang-orang yang sangat banyak. Mereka bertiga pun langsung membalikkan badan, dan benar saja,
Mereka terkejut melihat banyak orang berpakaian putih berjalan menuju laut membawa obor. Tapi yang paling membuat mereka terkejut adalah saat mereka melihat dengan jelas wajah dari orang-orang itu. Wajah mereka sangat rusak seperti terbakar dan hanya tersisa tengkorak di bagian lainnya. Seharusnya mereka sudah ketakutan, tapi tidak. Tubuh mereka tidak bisa digerakkan dan hanya bisa terdiam melihat apa yang ada di depan mereka. Biarin aja mereka lewat. Tiba-tiba ibu warung itu berbisik pelan, namun jelas di telinga mereka bertiga. Saranku, kalian menunduk, jangan ada yang saling menatap. Tambahnya, mereka bertiga pun menurut. Tapi Bayu yang sedari tadi merasakan ada yang tidak beres, tanpa sadar menengadahkan kepalanya. Bayu melihat sosok anak kecil yang tadi mengejar mereka di jalan, tengah berdiri di depan rombongan orang-orang berpakaian putih itu sambil menatap mereka bertiga dari kejauhan. Pandangan Bayu tidak bisa lepas dari anak itu, tapi semakin lama ia semakin takut. Rasa takut itu benar-benar sudah tidak bisa ia bendung lagi. Bayu pun akhirnya jatuh pingsan, dan untungnya setelah itu ia tidak sadarkan diri. Paginya, Bayu sudah ada di dalam mobil dan dibangunkan oleh Rian dan Dika. Namun saat ia melihat keluar, pantai yang ia lihat semalam benar-benar berbeda dari yang sekarang. Pantai itu terlihat luas, tak ada warung ibu penjaga warung itu dan tidak ada pohon-pohon kelapa seperti yang ia lihat semalam. Bayu benar-benar kaget. Apalagi Rian dan Dika tidak bisa mengingat dengan jelas kejadian semalam. Bayu berusaha mengingat apa yang ia lihat semalam, tapi yang ia ingat hanya bahwa semalam mereka singgah di sebuah pantai, membeli kopi, kemudian langsung pergi. Namun Bayu yakin mereka bertiga sama-sama merasakan kejadian seram yang baru saja mereka alami. Bayu pun kemudian tersenyum kecil, ia tidak tahu apakah itu hanya halusinasinya saja atau tidak. Yang jelas Bayu merasa ia beruntung karena masih hidup.